ya soalnya. Tadi ini ya, kita ke soal TWK 1. Ini tuh Mbak Nur. Mbak Nur izin aku record ya untuk ke ini ya, bukti ya. Iya. Oke, ini soal nomor 1 nih. Mbak Nur tadi benar soal nomor 1. Kalau saya lihat nomor 1 benar ya. Nomor 1 ini kita kalau ada soal seperti ini, kita harus mencari ini pertama yang di opsi jawaban semua sila kedua. Berarti kita harus mencari yang sila keduanya tuh yang mana sih gitu ya. Jadi langsung kita tembak dulu. Kira-kira yang masuk sila kedua itu yang mana? Yaitu yang perampasan. Perampasan itu kan melanggar hak asasi ya, hak milik kan, dirampas. Itu kan berarti hak asasi manusia. Nah ini karena semuanya dua, berarti kan dari sini kita dua. Oh, perampasan itu dua. Gitu. Terus yang mendasari. Nah, selanjutnya ke mana? Jadi kan yang mendasari sila berapa, sila keberapa gitu kan. Nah, kalau kedua berarti ini konflik perampasan. Jadi sudah dirampas, kemudian kita tinggal cari 1, 4, 3, 5, atau satu lagi. Nih, ada satu ya berarti kalau dasarnya 1 berarti kita bisa A ataupun E gitu ya. Kalau kita bisa menemukan yang kedua ini, yang di tengah-tengah ini, kita pasti bisa langsung ketemu jawabannya. Nah, jadi karena ininya beda-beda ya. Oke, masyarakat adat Batak atau Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman di wilayah Tano Batak mendatangi kantor KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Ketuhanan. Kemudian Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kemenko Kemaritiman, dan kantor staf kepresidenan. Nah, ini kalau mendatangi kemungkinan ini kan bisa 4 atau 3. Jadi jawaban yang potensial adalah kalau enggak B kan C gitu ya. Kunjungan itu sebagai upaya pendekatan persuasif. Oh, ternyata Aman ini mau persuasif ke KLHK, Kemenko Kemaritiman, dan juga staf kepresidenan. Karena perampasan dari hutan milik adat Batak gitu ya. Berarti kalau pendekatan persuasif itu kan menyampaikan pendapat atau pikiran atau gagasan kita itu secara damai. Persuasif kan membujuk, bujukan itu berarti tidak memaksakan kehendaknya gitu ya. Jadi dengan cara menginginkan sesuatu dengan cara yang damai atau meminta gitu. Nah, berarti ini kan sudah jelas dia jawabannya sila keempat kan. Nah, oke, kalau sila keempat kan yang lain nggak ada sila keempat. Ya sudah, berarti jawabannya adalah B. Ini ya. Sila keempat ke sila ketiga. Nah, ini Mbak Nur benar. Mbak Nur ini berarti bisa ya dengan soal yang mendasari seperti ini. Oke. Cuman kalau misalkan ada, itu kan pilihannya sila kedua semua di awalnya. Tapi nanti bisa jadi dia nggak sila kedua ya depannya. Kita harus cari dulu ini masalahnya apa gitu. Betul sekali. Tadi Ini aku lebih adalah mikirnya langsung ke pemecahan masalah, berarti sila 4 gitu. iya, betul. Sila ketiga kan ini ya, damai ya, agar tidak ada konflik lagi antara Aman, kemudian KLHK, ini ya, Kemenko Kemaritiman, ataupun staf kepresidenan, gitu ya Mbak ya. Nah, di sini. Oke. Sip, ini berarti bisa. Selanjutnya yang nomor 2 ini Mbak Nur benar juga. Nomor 2 ini benar. Nomor 2 yang ditanyakan adalah berikut ini yang bukan. Hati-hati ya Mbak, karena yang bukan itu di tengah-tengah. Jadi kita itu kadang terburu membaca, akhirnya kelewat bukannya gitu kan. Termasuk contoh penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang bukan sila kelima gitu ya. Mbak Nur jawabannya betul ya. Jawabannya adalah C.
Musyawarah dan mufakat. Kalau ini kan sudah jelas terlihat. Ini sila keberapa, Mbak? Sila keempat ya. Sila keempat. Oke. Nah, kalau yang A ini kan yang sila kelimanya di sini ada gotong royong. Terus keseimbangan antara hak dan kewajiban. Terus ini hak milik yang bertentangan dengan kepentingan umum gini ya, tidak menggunakan hak milik yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, berarti tidak menggunakan hak milik kita yang merugikan banyak orang, itu kan. Terus suka memberi pertolongan kepada orang lain agar berdiri sendiri. Jadi ini itu memberikan pertolongan kepada orang lain agar dia itu mandiri dan lebih sejahtera gitu ya, Mbak Nur. Jadi dia ini masuknya ke aspek sosial. Jadi pertolongan sosial karena ada juga pertolongan yang aspeknya kemanusiaan. Kalau aspeknya kemanusiaan berarti masuknya ke sila 2 ya. Ini tadi lupa ditulis ini ya, tadi perampasannya sila kedua, terus yang persuasifnya ini sila keempat. Iya. Oke. Nanti tak kasih ini kok Mbak Nur. Coret-coretan kita ini nanti tak kasih. Oke, yang ketiga saya lihat betul 1 sampai 5 Mbak Nur benar. Yang salah tadi nomor 6. Yang nomor 3 ini tercermin dalam Pancasila. Nah, kita sambil nengok opsi. Oh, opsinya itu sila-sila. Kalau opsinya itu sila, berarti kita harus membaca kalimatnya, case atau kasusnya secara lengkap. Karena dia kalau kasus alur ya. Jadi tidak bisa kita sintas langsung. Contohnya kan kalau yang nomor 2 ini kan kalau ada soal yang panjang-panjang kan kita langsung membaca soalnya. Pertanyaannya tuh bagaimana, langsung kita cari di opsi jawaban. Ini kalau yang nomor 1, ini nggak bisa ya, kita harus karena sila maka kita harus membaca sampai full. Nah, kalau 2 kan kita bisa langsung, oh sila kelima, yang bukan sila kelima, langsung dicari di opsi jawabannya. Tapi kalau yang nomor 3 ini sama juga dengan nomor 1, jadi langsung harus membaca sampai alur. Tapi jangan lama-lama, langsung saja cepat dan kita tahu maksudnya. Yang pertama, rumor masa jabatan. Nah, rumor masa jabatan presiden. Presiden kan dipilih melalui pemilu dengan jabatan yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Berarti ini sila keempat. Dah dari pertama kita asumsinya sila keempat kan. Pikirnya udah hipotesis dugaan sementaranya 4. Nah, udah lanjut. 3 periode. Nah, 3 periode kan masa jabatan presiden hanya 2 periode. Kalau 3 periode berarti disebut juga dengan dinasti politik. Dinasti politik itu berarti politik yang diisi oleh orang-orang itu saja. Kalau sudah ketemu dinasti politik, berarti melanggar hak demokrasi. 4. Masih 4 lagi ya. Terus wacana masa jabatan hingga 3 periode tidaklah tepat. Betul. Karena tidak sesuai. Nanti jadinya takutnya dinasti politik kan. Dinilai bisa menghambat regenerasi. Benar. Jadi tidak ada regenerasi politik. Kehidupan demokrasi itu ya stagnan di situ aja. Berarti kan sudah benarnya ada demokrasi terbentuk karena konsisten sebuah sistem yang kuat. Oke, mencerminkan sistem demokrasi di Indonesia. Konsisten ya, dari awal sampai akhir dia sila keempat. Oke. Selanjutnya nomor 3 tidak ada masalah ya Mbak Nur ya, aman ya. Nomor 3 tuh apa sih dia ini? Aman ya nomor 3 tadi. Sekarang nomor 4. Nomor 4 nih Mbak Nur juga benar. Di bawah ini yang merupakan praktik penyelenggaraan negara sesuai dengan nilai persatuan. Kalau di sini berarti sila ketiga. Ya. Jadi praktik nilai persatuan, nilai dasar dari Pancasila ya. Kalau sila pertama kan nilai ketuhanan, nilai dasarnya. Terus kedua nilai kemanusiaan, ketiga nilai persatuan, keempat nilai kedaulatan rakyat, yang kelima nilai
keadilan. Nah, berarti kan yang ketiga, sila ketiga benar jawabannya adalah ini Mbak Nur benar jawabnya, yaitu kebebasan warga negara mengembangkan budayanya yang dimiliki setiap daerah untuk merangkul serta merangkul keberagaman. Berarti kan nasional ya, bersama-sama masyarakat yang beragam sebagai suatu kekayaan budaya nasional. Betul. Nah, itu sekarang Mbak Ida tanya, ini yang A itu sila berapa Mbak Nur? Ini 5. Iya, 5. Benar. Dari mana 5-nya? Apa ya? Itu sih Dari meminimalisasi terjadinya strata sosial. Oh, itu ya sistem ini jaminan sistem sosial. jaminan Aku sosial. malah Oke. akhirnya oke. Mikirnya strata sosial sama, ada sosialnya ya. Nah, ini pasti sila ke-5. Nah, kalau yang B? Nah, ini 4. Oke, Iya, betul. masih Ini ya, betul pemilu ya. pemilihan umum. 4. 4. Oke, selanjutnya yang C. Yang C kayaknya 5. Iya, benar. 5. Menguasai seluruh sumber daya alam, melarang pihak berusaha ingin memanfaatkan tadi ya, pribadi, hak milik yang bertentangan dengan kepentingan bersama. Ini berarti tadi 5. Oke, yang D, Mbak? Yang D ini 5 juga. Iya, betul. Pemerintah memberlakukan pajak. Pungutan pajak itu sila ke-5. Tapi kalau kita taat membayar pajak dan tidak terlambat, itu berarti kita mengamalkan sila ke-3. Oh gitu. Oke. Ini kan tadi pemerintah memberlakukan pajak, berarti pungutan pajak. Pungutan pajak kan untuk pembangunan. Oke. Tapi kalau kita taat bayar pajak itu baru ketiga. Iya, karena nasionalis. Dan aku tuh masih bingung deh Mbak, yang bedanya persatuan, bela negara, yang gitu-gitu. Oh gitu, ya. Nanti kan ada cinta negara gitu. ada Iya tadi ada soalnya ini. kan kita akan membahas di situ. Oke, Mbak Nur sebentar ya, saya izin minum dulu sebentar. Iya, nggak apa-apa. Oke, hai Mbak Nur. Kita lanjutkan ya Mbak. Mbak Nur bisa mendengar suara saya? Halo Mbak Nur. Ya, halo. Bisakah mendengar Aku suara mau nyalain saya? kamera ya. Nggak apa-apa. Iya, bisa. Aku tadi juga lupa nggak nyalain Kerudung. kamera. Oke.
nggak apa-apa Mbak Nur, santai aja. Kita mulai lagi ya. Tadi kita sudah sampai ke nomor 5. Nomor 5 Mbak Nur benar. Yang salah tadi Mbak Nur nomor 6 ya. Nomor 5. Terhadap sila. Nah, ini berarti sila ke berapa? Mbak Nur benar jawabannya sila pertama. Karena kalau paham teroris dan paham radikal itu memang benar dia 3, Mbak Nur. Radikal sama teroris tuh pahamnya tuh 3. Karena ke arah yang anarkis kan. Nanti bisa mengakibatkan perpecahan. Nah, itu bisa, itu benar kalau 3. Tapi kalau aksinya itu kita lihat aksinya apakah aksi dilakukan di tempat beribadah ataukah aksinya dilakukan di tempat umum. Nah, ini ya. Peristiwa bukan ini. Ini yang ke bawah lagi. Aksi terorisme ini merupakan contoh bentuk penyimpangan terhadap sila ke. Nah, kalau terorisme sama radikal sendiri kan kalau pahamnya itu dia melanggar sila ketiga. Tapi karena aksi itu kita bisa masuk ke semua sila. Paling sering itu sila 1 ataupun sila 2. Kalau di tempat beribadah itu 1 yang ada unsur-unsur agamanya, kalau sila kedua itu di luar unsur agama. Gitu ya. Jadi kita harus tahu ini di tempat beribadah atau di tempat umum ya, gitu. Oke. Ini kalau yang nomor 5 kan benar ya. Nomor 5 ini di tempat beribadah. Oh, sebentar Mbak, terpencet. Di tempat beribadah. Dari ledakan bom yang terjadi di Surabaya ya, adalah rangkaian peristiwa meledaknya bom di berbagai tempat. 3 tempat diantaranya adalah Gereja Santa Maria Tak Bercela, GKI Diponegoro, Gereja Pentakosta, Jemaat Sawahan. Nah, udah ini berarti kan asumsinya adalah intoleransi. Intoleransi. Karena ini ya yang dilakukan ini kan di tempat beribadah, orang lagi ibadah di bom, berarti kan tidak suka dengan orang yang sedang beribadah. Betul ya, jawabannya adalah 1. Nah, ini Mbak Nur yang nomor 6 kok salah ini Mbak Nur jawab apa nih nomor 6? Ini aku 2. Karena penusukan. Karena penusukan berusaha untuk menghilangkan nyawa seseorang gitu ya. Itu maksudnya sila kedua. Nah, ini di sini pada 13 September 2020 aksi penyerangan terhadap ulama kembali terjadi. Yang diserang siapa? Ulama kan? Yang diserang adalah ulama. Syekh Ali Jaber tiba-tiba diserang oleh seorang yang tak dikenal ketika sedang mengisi ceramah di salah satu masjid di kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Akibat aksi itu, Syekh Ali Jaber terkena luka tusukan di tangannya. Nah, berarti kan dari kata kuncinya, kita hapus lagi. Aksi penyerangan terhadap ulama. Berarti nggak jauh beda dengan gereja yang diserang. Bedanya kalau ini di gereja, kalau ini tokoh agama yang diserang. Kemudian ditambah Syekh Ali Jaber itu dia sedang mengisi ceramah di salah satu masjid di kota Bandar Lampung, sama juga dengan orang yang sedang beribadah di gereja kan, gitu. Jadi jawabannya adalah 1. Penyerangan. Jadi ini mirip kayak kasus terorisme ya, lihat iya, betul. Siapa dan di mana. Jadi kalau aksi penyerangan itu dilakukan di tempat beribadah,
itu kan 1, karena asumsinya adalah intoleransi. Nah, gitu. Kalau yang di tempat umum itu kan ini apa? 2. Karena di luar tempat beribadah, berarti asumsinya berusaha untuk menghilangkan nyawa seseorang. Gitu. Oke, Mbak. Oke, Mbak Nur, nomor selanjutnya nomor 7. Nomor 7 Mbak Nur benar. Nomor 7 sampai 11 benar. Yang salah nomor 12. Oke. Nomor 7 ini 2 tahu Mbak Nur, sama juga kan dengan aksi yang tadi, tapi ini bukan di tempat beribadah. Di tempat umum. Jadi nggak ada tempat ibadahnya maksudnya. Jadi di sini penusukan Menko Polhukam Wiranto. Jadi ketika Wiranto turun dari mobil, kemudian tiba-tiba ada orang menusukkan senjata tajam ke arah perutnya. Berarti berusaha untuk menghilangkan nyawa seseorang. Iya. Oke. 2 ya. Ini kan kalau kita lihat 6 sama 7 kan beda kan? Sama-sama aksi penyerangan. Yang satunya di tempat beribadah dan yang satunya di ke luar tempat ibadah atau di luar yang ada unsur agamanya. Oke. Nomor 8 ini Mbak Nur benar. Jawabannya Mbak Nur sila ketiga ya. Nah, jadi peraturan pemerintah yang melarang penggunaan cadar celana cingkrang bagi ASN merupakan salah satu pengamalan sila ke. Nah, ini berarti kan harus melihat atasnya kan, karena ada sila ke berapa. Pakaian dinas ASN diatur oleh peraturan pemerintah PP. ASN dilarang memakai cadar dan celana cingkrang. Larangan ini diwacanakan oleh Menteri Agama Fahrul Razi untuk menegakkan disiplin dan menghindari ancaman radikal. Nah, berarti kan tadi kan kalau paham radikal sama teroris kan sila ketiga. Ya. Oke, 9 ini gampang banget ya Mbak Nur ya. Gampang banget. Tapi soal yang gampang pun perlu diulang-ulang biar nggak lupa. Oke. Peserta pemilu, ini jawabannya 4 ya, fix. Udah. Tapi kalau nggak ada clue-nya, kalau yang keluar begini, ketentuan dalam pasal 22E. Nah, ini baru susah. Pasal 22E dadak mikir, apa ya pasal 22E gitu ya. Berpikir keras tentang pasal 22E, yaitu pasal pemilu. Kalau ini kan sudah dikasih clue pemilu. Ini gampang. Tapi kata temenku juga yang pasal-pasal rata-rata dikasih tahu isinya dulu ya. Iya. Nah, tinggal kita paham nggak mengartikannya. Iya benar. Oke, 10 nih Mbak Nur, 10 salah atau benar kah? Kita lihat dulu, 10 benar. Sila kedua. Iya, emang benar ya, bukannya salah ya? Benar kok Mbak Nur? Benar ya. Nomor 10 ini coba ya, stop sharing, aku bukakan hasilnya. Nih, nomor 10 tuh benar. Ya kan? Yang salah soal nomor 12, 15, 16, 24, 25, 26, 29, 30. Oh iya benar. Mbak Nur salahnya 9, benarnya 21 ya. Jadi nilainya 105. Wah. Oke, pasti di atas 100. Iya, pokoknya minimal 100. Hanya punya kesempatan 10 saja, nggak boleh banyak-banyak salahnya. Oke, ini ya Mbak sila kedua, kita yang ditanyakan yang kedua. Ini yang 1 ini nanti kalau ada ketuhanan yang Maha Esa, kita pasti terjebak di 1. Gitu. Padahal kan bukan, karena ini mengakui memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya. 2. Ya, ini 2. Terus mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
mengembangkan. Adil ya, mengembangkan berarti kan bukan mengakui saja. Kalau mengakui kan memang betul sih 2, tapi mengembangkan berarti 5. Oke. Terus ini 2 benar ya, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Berarti 2, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Karena ada kewajibannya pasti bukan 2. Karena kewajiban. Berarti ini 5. Kalau ini kan tadi mencintai sesama manusia. Kalau ini adil, sikap adil, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa tepos liro ini 2. Saling mengenal. Tenggang rasa itu pengertian, tepos liro itu saling mengenal. Kan personal kemanusiaan ya. Terus menghormati hak orang lain. Nah, ini sudah ada menghormati, itu kan jauh lebih tinggi tingkatannya dibandingkan kita hanya mengakui saja. Jadi kalau di 2 tuh rata-rata mengakui aja ya. Mengakui kedudukan yang sama di mata hukum itu 2. Tapi kalau keadilan hukum itu 5. Oke. Nah, nomor 7 kan jelas ya di sini ya, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, sikap tidak semena-menakan HAM. Ini menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, tidak semena-mena itu HAM. Berarti jawabannya 1, 3, 5, 7 dan 8. C. Oke. Nomor 11 nih Mbak Nur benar. Nomor 11 jawabannya sila ketiga ya Mbak Nur. Iya. Karena berita soal TWK KPK yang meresahkan masyarakat tuh kalau ada acara meresahkan masyarakat tuh pasti 3. Sip. Nah, nomor 12 nih Mbak Nur salah nih. Mbak Nur nomor 12 salah. Ya. Jadi ini Mbak Nur masih bingung kah soal ini? Kebolak-balik ya kalau kasus COVID. Nanti soalnya itu lebih ke COVID gitu ya Mbak, meskipun sila-sila sih. Ya, terus nanti juga ada hubungannya sih, tapi nggak semuanya. Ya, pasti mendominasi tentang isu terkini. Jadi COVID pasti ada. Ini sila keberapa? Nah, kalau ada sila keberapa, berarti kan tadi harus membaca dari awal sampai akhir. Nah, ini ya. Meningkatnya jumlah kasus COVID membuat pemerintah mengambil tindakan tegas, yaitu memberlakukan pembatasan masyarakat. Berarti kan PPKM. Sudah. Jadi karena kasus COVID yang terlalu banyak melonjak, akhirnya masyarakat dibatasi dengan PPKM. Nah, udah sila kedua, karena kembali lagi ke tujuannya, PPKM diberlakukan untuk menurunkan kasus infeksi COVID kan. Nah, berarti jawabannya sila kedua, kan pemerintah mengamalkan aksi kemanusiaan. Oke. Jadi aku mikir ketiga. Karena apa ya? Nggak tahu, mungkin untuk persatuan kayak sama-sama PPKM, sama-sama di rumah. Sama-sama di rumah. Nah, ini kita sampai sini saja, nggak usah ini ya apa kita tambahi variabel yang lain. Kadang-kadang tuh kita suka overthinking gitu. Jadi ini kan untuk kesejahteraan bersama, Bu. Nah, emang di situ ada tulisannya kesejahteraan bersama. Nggak ada. Nah, ya udah nggak usah ditambahin. Nanti kalau ada kayak gitu nanti jawabannya beda loh, sila kelima kan gitu. Jadi sesuai teksnya aja ya. Iya, nggak boleh overthinking, Mbak. Jadi sesuai dengan teksnya. Nanti soalnya kita akan berubah sudut pandang kalau kita tambah-tambahin sendiri. Apalagi kita sukanya menghalu gitu ya, mengayal. Oh, ini kan ini gini. Jangan, kita ke konteks isinya saja gitu ya. Oke, ini yang 13 Mbak Nur. Betul, 13 14 betul, 15 16 yang salah. 13 betul Mbak Nur. Mbak Nur ini sila kedua ya jawabannya. Ini vaksin Sinovac diberikan untuk apa? Mencegah infeksi virus
COVID kan, ya sudah berarti kan sama dengan yang atasnya, yaitu menurunkan angka penyebaran virus corona. Ini memberikan vaksin Sinovac. Memberikan vaksin kan bukan untuk agar masyarakat sejahtera kan, bukan kan? Agar masyarakat sehat kan, tidak kena COVID kan, berarti aksi kemanusiaan. Tapi berarti kalau yang kayak bantuan-bantuan gitu baru kelima ya? Bantuannya, tapi kita lihat dulu Mbak Nur. Bantuan pemerintah untuk masyarakat yang terdampak COVID 5. Karena kan terdampak COVID belum tentu dia positif COVID ya. Jadi kepada masyarakat miskin yang kena PHK ataupun apa gitu ya, terus habis itu terdampak PPKM karena tokonya nggak boleh buka, itu nanti 5, karena sosial kan, kemiskinan. Tapi kalau membantu tetangga yang lagi positif COVID itu 2. Oh, oke. Yang positif COVID berarti kan dia lagi kena bencana kan ya, namanya saja kan pandemi. Berarti kita tuh sedang bencana internasional, jadi kemanusiaan. 2. Oh, oke. Itu ya Mbak Nur ya. Oke. Lanjut nomor 14 nih Mbak Nur, benar. Sila pertama ya Mbak Nur ya. Ya. Ini sila pertama dari rumah ibadah, perubahan soal aturan rumah ibadah. Jadi yang awalnya PPKM itu kan kita nggak boleh beribadah di masjid kan, kemudian setelah dirombak, akhirnya rumah ibadah bisa dibuka lagi. Yang dimaksud itu ini ya, tidak ada lagi kata-kata untuk menutup masjid, tetapi dilarang untuk berkerumun. Harusnya sih seperti itu ya. Tapi kalau masjid menggunakan protokol kesehatan juga harusnya kan nggak apa-apa gitu. Oke, benar jawabannya adalah A. Nah, ini Mbak Nur nomor 15, Mbak Nur salah nih. 15, 16, Mbak Nur salah. Ya. Nah, ini yang paling sulit 16 ini. 15 ini Mbak Nur jawabnya apa? Nomor 15 ini jawabannya C. Apa tadi dia lupa? Kayaknya 2 5 kah? deh. 5. Oke. Ini ya, hal ini dilakukan untuk mengatasi jadi diberikan fasilitas pemeriksaan secara gratis. Kemudian pemeriksaan ini dilakukan untuk apa? Untuk mengatasi penyebaran virus COVID-19 kan. Nah, ini Mbak Nur kalau sila kelima nih jauh banget nih. Oh, apakah karena fasilitas dari negara? Bisa Jadinya sila jadi. kelima. Nah, mikirnya Iya, gitu ya. RT RW juga ke masyarakat. Tapi kan ini kita menolak. Tidak mau menerima. Kalau kita menerima, kalau pemerintah memberikan fasilitas kesehatan itu berarti pemerintah yang mengamalkan sila ke-5. Nah, terus kalau kita yang menerima itu berarti kita sila kedua atau kemanusiaan. Aksi kemanusiaan. Nah, beda kan karena Pancasila itu yang mengamalkan itu bukan hanya warga negara saja, tapi bisa juga negara. Karena Pancasila sifatnya, jadi Pancasila itu kan sifatnya subjektif dan objektif. Nah, kalau subjektif itu kita, warga negara, pribadi, bangsa. Kalau objektif itu negara yang mengamalkan. Jadi kalau ini negara, di masa pandemi ini, pemerintah memberikan fasilitas pemeriksaan secara gratis, berupa fasilitas pelayanan kesehatan, bla 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 bla. Itu berarti kan jadinya bisa 5 ya. Kemudian karena untuk mengatasi penyebaran virus COVID-19, pemberian vaksin itu berarti sila kedua. Ya. Kalau hanya fasilitas kesehatan umum yang layak itu 5, tapi ternyata pemberian fasilitasnya untuk menurunkan angka COVID, berarti aksi kemanusiaan. Jawabannya 2. Nah, kita yang menerima itu juga mengamalkan sila kedua, karena kan aksi kemanusiaan, pandemi ini agar segera berakhir. Nah, ini kita itu ini justru menolak
Untuk mengikuti pemeriksaan itu secara gratis. Berarti harusnya kan pemeriksaan itu atau pemberian astagfirullahaladzim, pemberian vaksin gitu. Pemberian vaksin kan untuk mengatasi penyebaran virus COVID. Karena kita ini menolak, berarti kita melanggar sila ketiga karena tidak mendukung program pemerintah untuk mempercepat memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Oke. Gitu. Berarti tidak nasionalisme. Ya. Gitu. Oke, kita Jadi kalau menolak vaksin juga ketiga ya? Iya, benar. Karena vaksin kan untuk ini memutus mata rantai penyebaran COVID, tapi kita menolak itu program pemerintah, berarti kita tidak nasionalis. Oke. Lanjut nomor 16 nih, Mbak. Salah nih nomor 16. Udah pasti. Ya, Mbak. Sudah pusing duluan ya dengan melihat pasal-pasal ya, udah apa sih itu gitu ya, langsung aja klik bebas gitu. Penjabaran sila ketiga Pancasila. Berarti kalau sila ketiga kan nasionalis ya, patriotis, kemudian persatuan nasional, kebudayaan daerah sebagai kebudayaan nasional, yang kayak gitu-gitu ya Mbak ya. Nah, maka ini saya ilustrasikan dulu. Pasal 9 itu pasal presiden. Kalau presiden berarti masuknya sila keempat. Kan dipilih melalui pemilu, kehidupan demokrasi. Nah. Terus pasal 28 EGH itu kan HAM kan? Kalau keluar pasal 28, dia pasti pasal HAM. Nah, hak asasi manusia ada di sila kedua. Nah, 29 ini kan pasal agama. Berarti dia ada di sila pertama. Nah, gitu. Oke. Satu-satu ya. Iya. Mumet ya, sering satu-satu. Kalau dari awalnya aja wes, kalau 9 itu udah salah, ya udah pasti salah. Masih salah. Nah, ini nomor 27 yang B yang 27 ini benar karena kan 27 ayat 3 bela negara kan. Nah, ini B kemungkinan lah. Tapi kita melihat setelahnya 28 tadi kan HAM kan? Berarti salah B. 29 agama salah. 30 bisa pertahanan keamanan kan unsur bela negara. Bisa tuh sila ketiga kan pertahanan keamanan. Oke, 31 tuh pendidikan. Pendidikan itu sila kelima. Nah, berarti kan enggak. Jadi enggak ya. C. 23 tuh keuangan. Berarti sila kelima kan untuk kepentingan bersama. Berarti ya pasti bukan karena dari awalnya saja tidak bisa. Ya. Terus yang D 18 pemerintah daerah bisa sila ketiga ya. Pemerintah daerah, sila ketiga daerah sebagai ini toh bagian dari NKRI, berarti benar. Ini 18 betul. Terus 27 tadi kan benar juga kan bela negara. 28 betul. 35 dan 36B ini adalah identitas. 35A itu bendera. Kemudian 36B itu lagu. Nah, berarti kan identitas ya. Benar. D keindonesiaan. Jawabannya adalah D. Kalau yang E ini kan 2 itu MPR, berarti kan 4 kan, dan seterusnya. Nih, meskipun ada 27, tapi dari depannya saja sudah 4, berarti salah. Oh, ya. Oke. Mbak Nur ada yang mau ditanyakan soal nomor 16? Udah. Nggak ada. Nomor 17, 18, bener nih, harus hafal. Ada lembaga negara juga loh, fungsi lembaga negara, jadi harus hafal. Oke, ini Mbak Nur 2 sampai 23 benar, yang salah di 24, 25, 26. Oke.
17 impeachment. Impeachment itu adalah pemberhentian presiden, Mbak Nur. Dia ada di dalam pasal 7B. Ini kita sudah masuk ke pasal-pasal ya. Impeachment yang ditanyakan di sini adalah quorum rapat DPR. Oh, salah, ini DPR harusnya ya, Mbak Nur. Tapi kok ini DPD, ini salah. Harusnya DPR. Nah, oke. Ini ya, DPR. Untuk mengajukan usul pemberhentian pres dan wapres atau wakil presiden dihadiri oleh sekurang-kurangnya. Nah, jadi berarti di dalam pasal 7B itu hanya ada 3 lembaga negara yang disebut DPR di ayat 1 sampai 3, MK di ayat 4, kemudian MPR di ayat 5 sampai dengan 7. Nah, berarti kan DPR, MK, MPR. Nah, ini DPR ya Mbak Nur ya. Kita fokusnya ke DPR. DPR mengusulkan dengan quorum rapat atau suara yang harus diperoleh minimal adalah 2/3 dan 2/3. 2/3 dihadiri, 2/3 disetujui. Oke. Setuju. Nah, kalau MK 90 hari memeriksa. Sedangkan kalau MPR kan dia memberhentikan atas usul DPR. Nah, quorumnya adalah 3/4 dan 2/3. 3/4 hadir, 2/3 setuju. Oke, berarti jawabannya adalah D nih, Mbak Nur benar ya, D ya. Sip. 18. Mbak Nur benar juga nih, hal utama yang menjiwai seluruh isi pembukaan. Benar. Yang menjiwai seluruh isi pembukaan kan pembukaan Undang-Undang Dasar dia ada 4 alinea ya. Dia ada 4 alinea, 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang menjadi dasar dari pembukaan yang menjiwai itu adalah 1, sama juga dengan sila Pancasila. Jadi yang menjiwai kan sila 1 paling tinggi. 1 itu keinginan untuk merdeka. Ya. Kemudian kita wujudkan dengan apa? Kita berjuang, kemudian didorong motivasi spiritual yang luhur, artinya kita ini semangat, percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya terbentuklah negara di alinea keempat. Jadi finalnya di alinea keempat. Ini. Aku masih suka ketukar tuh yang kedua sama ketiga. Kedua sama ketiga. Kalau alinea kedua tuh dimulai dari perjuangan, pergerakan. Tuh. Kalau yang ketiga itu motivasi spiritual atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Oh iya. Itu ya. Nah, jadi jawabannya benar ya Mbak. Yang A, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi keinginan untuk merdeka. Betul Mbak Nur. 19 juga Mbak Nur benar ya. Tugas dari DPD. Nah, karena dari pasal 22D kan kalau BPK kan 23E, F, G. KPU nggak ada ya, adanya pemilu di 22E. DPR menempati 19 sampai 22B, Mahkamah Konstitusi 24A. Nah, udah benar. Jadi 22 DPD itu menempati pasal 22C sampai D. Kan kita nggak tahu nih. Kita dikasih clue kok. Daerah. Iya. Iya. Ada daerahnya banyak. Penggabungan daerah udah pasti bukan pusat. Iya. DPD. Sip. 20 Mbak Nur. 20. Bener gak sih aku 20 lupa?
20, betul, yang salah 24, 25, 26. Oh. Ini ya, hasil amandemen 5 ayat 1, 20 pasal 4. Pembagian kekuasaan DPR dengan Presiden dalam bidang legislatif. Nah, jadi kan kalau Presiden memang eksekutif, DPR legislatifnya, tapi kan DPR plus Pres itu merupakan mitra legislatif. A ya tadi. Iya, jawabannya Yang adalah lain kan yang presiden semua kan. iya, benar. Menyatakan perang, bla bla bla, ini membuat undang-undang bersama dengan DPR. Jadi ada bersamanya, kan mitra legislatif. Iya. Ada cluenya kan soalnya 21 nih Mbak Nur, benar nih. Jawabannya 23B kan? Oh, iya. Mata uang. Asal malah benar ya Mbak ya, kan B benar ya. Kalau A akan amat benar itu nggak akan mungkin. Nek benar bisa jadi ya B. Oke, betul nih. Kalau yang A kan pajak. Ketentuan lain kalau yang C. Ketentuan lain. Kalau yang D itu bank sentral. Terus BI ya. Terus BI, kalau ya. yang 23E sampai G kan EFG tadi B, P, K. Oke. Jadi keuangan tuh di 23 semua ya? Iya, 23 semua keuangan. Kalau 23 keuangan, 3 ekonomi. Oh, beda Belakangnya. ekonomi. Beda dong. Kalau 23 Keuangan kan ada tentang ekonomi. keuangan. Ini ke U. Kalau 33 ekonomi. Oke. Oke, 22 hak imunitas nih, Mbak Nur benar, hak imunitas. Kan hak imunitas itu kan hak perlindungan atau hak kebal hukum ya, kan ada di Iya. A sama ada di E. Nah, jawabannya kan E. Nah, yang salah di A karena di A ini ada menjalankan tugasnya tidak bisa dijerat oleh hukum, salah. Ya. Bisa dijerat oleh hukum lah, nanti kalau korupsi masa nggak bisa diadili, bisa. Hanya saja imunitas itu ada di dalam pasal 20A. Haknya DPR ya 2 sampai dengan 3. Ayat 2 sampai 3. Kalau yang ayat satunya dia fungsinya. Oke, kalau ini kan tadi tidak dituntut atas pernyataan, bla bla bla, pendapat. Kan haknya itu ada banyak di pasal 20A ayat 2 sama 3. Hak interpelasi, hak angket, menyatakan pendapat, usul pertanyaan. Nggak apa-apa, kan itu haknya. Jadi kalau dia bertanya dituntut, ya berarti kan nggak boleh. Itu namanya disebut kebal hukum. Itu ya, Mbak. Oke, lanjut nomor 23. Nomor 23 yang ditanyakan Mbak Nuri nomor 23 benar kok, yang salah 24. Di bawah ini tugas dan wewenang presiden sebagai kepala negara, kecuali berarti yang kudu digarisbawahi kepala negara. Presiden kan di Indonesia menganut sistem pemerintahan di Indonesia presidensil. Nah, presidensil itu berarti pres sebagai kepala negara plus kepala pemerintahan. Nah, cluenya adalah kalau kepala negara itu keluar. Kalau kepala pemerintahan ke dalam, urusan ke dalam. Berarti kalau urusan keluar itu berarti kan bisa jadi kerjasama dengan negara lain, bla bla bla, atau bagaimana, ya toh? Iya. Nah, dari situ kemudian kalau yang ini Mbak Nur benar, karena menurut Undang-Undang Dasar, berarti kan di dalam. Lah ini pemerintahan. Nah, kalau enggak negara kan pemerintahan. Apa kan?
Kalau nggak sebagai kepala Iya. negara kan sebagai kepala pemerintahan, benar. Karena kalau memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara kan keluar karena ancaman dari luar, menjaga Iya. ancaman dari luar, menyatakan perang. Nah, keluar juga kan menyatakan perang mesti perangnya sama siapa? Mesti kan dengan orang lain kan? Dengan negara lain, perjanjian internasional. Nah, keluar. Terus duta dan konsul dari negara lain mesti keluar mengangkat duta dan konsul. Jadi Mbak Nur nanti bisa membaca kalau presiden sebagai kepala negara itu ada di pasal 10 sampai 13. Oke. Negara pemerintahan kembali. Oke. Nomor 24 nih Mbak Nur salah. Sejarah nih. 3 panitia yang dibentuk pada sidang tersebut adalah, jadi kalau ada kata ini, ada kata itu, ada kata tersebut, ada kata di atas, itu Mbak Nur harus membaca ini kalimatnya atasnya gitu. Ini pada sidang BPUPKI yang keberapa? Oh, ternyata pada sidang kedua BPUPKI membentuk 3 kepanitiaan. BPUPKI kan dia sidangnya 2 kali. Sidang pertama itu 29 Mei sampai 1 Juni. Nih ya, 29 Mei sampai 1 Juni. Kalau yang sidang keduanya adalah 10 sampai 17 Juli. Nah, yang dibentuk adalah panitia hukum dasar, panitia ekonomi, dan panitia bela negara. Kan agendanya kalau yang sidang pertama kan dasar negara. Yang sidang kedua rancangan undang-undang. Pasti kan ada hukum dasarnya. Kalau sidang pertama kan panitia yang dibentuk adalah panitia 8 dan panitia 9. Yang panitia 8 menampung usulan dari 3 orang itu, kalau yang panitia 9 itu merumuskan. Nanti jadilah dari sini, jadilah Piagam Jakarta. Oke, gitu. Oke, lanjut ya Mbak. Nomor 25. Baru dengar sih aku. Iya, kalau baru memang nge-lag gitu ya, otaknya jadi muter-muter ini apa gitu yang dimaksud. Oke. Oke, lanjut ya Mbak. Nomor 25. Nomor 25 ini. Ini aku lupa lagi nih yang gini-gini. Dari pernyataan di atas yang berkaitan dengan agresi militer Belanda II ini adalah fase mempertahankan kemerdekaan. Jadi fasenya mempertahankan kemerdekaan. Jadi fasenya itu 1945 sampai 1949. Nah, sedangkan di sini itu ada banyak perundingan, kan dimulai dari perundingan Linggarjati, kemudian Renville, kemudian Rumroyen, kemudian KMB. Oke. Dari sini ke sini itu ada agresi militer 1, Mbak Nur. Dari sini ke sini ada agresi militer 2. Dari Rumroyen ke KMB ada konferensi inter Indonesia. Nah, pada saat Linggarjati itu kan isinya wilayah Indonesia diakui secara de facto yaitu Sumatera, Jawa, Madura.
Pada saat ini ternyata pada saat agresi militer Belanda II yang diserang adalah Jawa dan Madura. Yang diserang saat agresi agresi 1. Akhirnya pada saat Renville yang tersisa wilayah Indonesia adalah Sumatera dan Yogyakarta. Karena Jawa yang tersisa itu hanya sebagian Jawa Tengah, yaitu Yogyakarta. Jadi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa bagian utara itu udah dikuasai Belanda sama Madura. Tinggal Sumatera sama Jogja. Ternyata pada agresi militer Belanda II yang diserang adalah Yogyakarta. Nah, Yogyakarta diserang pada agresi 2, tinggal Sumatera. Kan semakin terdesak nih, wilayah Jawa sudah hampir dikuasai semuanya. Akhirnya membentuklah yang disebut Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Nah, oke, berarti kan clue-nya pada agresi 2 adalah Jogja dan PDRI. Oke. Jogja, PDRI. Nah, ketemu 1, 2, 4. 1, 2, 4. Nah, 1, 2, 4. 1, 2, 4 kan adanya di 1, 2, 4, 5 atau 1, 2, 4, 6. Nah, kalau 5 kan RIS. Nah, RIS. Nah, kalau RIS itu ada di KMB. KMB itu isinya adalah kalau Rumroyan itu gencatan senjata. Jadi saat agresi militer Belanda II ini tuh PBB simpati gitu ya dengan Indonesia. Kok saatnya sih diserang terus sama Belanda, akhirnya PBB mengeluarkan resolusi. Namanya adalah Komisi 3 Negara. Yang hasil kerjanya adalah perjanjian Rumroyen, gencatan senjata. Bulet ya Mbak ya. Satu soal bulet banget. Komisi 3 negara apa aja Mbak? Aku lupa. Komisi 3 negara, negaranya adalah Belgia. Oh jangan ini deh, biru aja ya. Nanti nggak bisa terlihat. Belgia sebagai wakil dari Belanda. Terus Australia sebagai wakil dari Indo, terus Amerika Serikat sebagai wakil dari PBB. Oh ya, oke. Nah, KMB ini itu adalah pengakuan kedaulatan RIS. Nah, 27 Desember 1949. Nah, berarti kan kalau RIS tadi KMB kan? Yang 5 ini pasti dia KMB. Jadi jawabannya adalah 6. Yaitu PBB mengeluarkan resolusi. Nah, ini tuh resolusinya PBB yaitu nanti Rumroyen. Oke, jawabannya adalah C. Jelimet ya, satu soal mumet. Iya. Wow, banget. Lupa nih, semua lupa. Oke, lanjut ya Mbak. Nomor 26 ini Mbak Nur salah. Lupa. Ingarso Sung Tulodo. Iya. Nyata Mbak. Ingarso Sung Tulodo ing Madya Mangun Karso tuturi Handayan. Ini pakai bahasa Jawa ya. Ingarso Sung Tulodo, Ingarso Sung Tulodo ing Madya Mangun Karsa, kemudian tuturi Handayan. Oke. Ingarso tuh depan. Oh.
Tulodo itu contoh. Berarti keteladanan, contoh keteladanan. Ini ingarso sung tulodo ini, Mbak. Yang A ini. Nah, terus ing madyo. Madyo itu adalah tengah. Ing madyo itu tengah. Ini ya, tengah. Mangun karsa. Ing madyo mangun karso. Berarti memberikan semangat. Tuturi belakang, handayani dorongan. Berarti jawabannya adalah C. C. Karena kenapa kok kita nggak milih D? Karena di sini ada arahan. Ya? Oh, iya. Arahan itu ingarso di depan. Ya. Kan memberikan teladan contoh. Ngarso. Oke. Terus kalau yang B ini memberikan semangat. Ini berarti kudune ing madyo mangun karso. Tuturi handa ing madyo mangun karso. Jadi tiambah atrap trilokan ini. Oke, nomor 27. Isi dari Sumpah Pemuda butir kedua. Nomor 27, Mbak Nur benar. 27, 28 benar. Benar ya, Mbak? Silah kedua berarti jawabannya adalah D ya. D itu dimulai dari yang kita pijak dulu. Dari bawah. Ya. Memang urutannya atas, tapi kalau diilustrasikan dari yang kita pijak dulu. Tanah, dari yang kita pijak. Kemudian naik ke atas adalah badan kita, berarti bangsa. Terus habis itu naik ke atas lagi yaitu kepala, berarti tinggi kan? Menjunjung tinggi bahasa persatuan. Jadi kan karena paling atas sendiri, ini 3. Kemudian bertumpah darah, tanah air itu 1. Oke. Nomor 29, Mbak Nur salah. 28 belum. 28 ini benar, Mbak Nur. Di bawah ini sikap yang seharusnya dilakukan negara terhadap bahasa daerah. Jawabannya D ya, Mbak ya, sebagai kekayaan budaya nasional. Harus ada nasionalnya kalau budaya. Terus yang 29-nya, bela negara secara non-fisik. Nah, ini Mbak Nur tadi kan agak-agak selimpet ya kalau bela negara secara non-fisik itu berarti yang di luar kita mengharumkan nama negara. Kalau bela negara secara non-fisik, kalau fisik itu mengharumkan nama negara, jiwa pahlawan. Kalau secara non-fisik itu adalah bela negara yang kita pada umumnya, Mbak Nur. Nah, kalau ini kan yang A ini fisik. Menjadi sukarelawan, menangani keamanan dan ketertiban. Nah, ini fisik. Menjadi sukarelawan di Lebanon karena perdamaian dunia. Nah, itu berarti membawa nama negara Indonesia. Fisik. Melakukan perlawanan dalam perang. Sejelas ya, kalau ini kan rela berkorban, nyawa, fisik. Nah, jawabannya adalah D, Mbak Nur. Memberikan bekal mental spiritual agar bisa menangkal pengaruh budaya asing. Jadi kesadaran kita menangkal budaya asing. Terus jadi, kalau yang D, aku masih bingung bedanya fisik non fisik gimana tadi? Kalau yang fisik itu jiwa raga demi negara. Kalau yang non fisik itu orang pada umumnya. Kita sebagai warga negara biasa. Oke. Kalau yang D ini kan tadi perwakilan negara. Nah, sudah jelas ya. Menjadi perwakilan negara, berarti ini adalah fisik. Kemudian kalau yang
bentuk mengabdi dalam bentuk pekerjaan dan yang bersangkutan dengan negara. Nah, fisik ada negaranya. Mbak Nur masih bingung yang mana, Mbak? Berarti kalau yang fisik tuh lebih berhubungan sama negara gitu ya? Betul. Oh, iya. Aku bingung. Oke. Berarti kalau yang awal pun membantu yang tertimpa bencana itu juga masuknya ke fisik. Iya, karena sukarelawan untuk menangani keamanan dan ketertiban. Nah, fisik ya. Karena fisik kan unsurnya pertahanan keamanan. Bela negara fisik itu unsurnya ke pertahanan dan keamanan. Oke, Mbak Nur nomor 20 juga salah. Nih, sebagai harus kita lakukan sebagai bangsa yang berdaulat. Kalau sebagai bangsa yang berdaulat itu berarti sebagai negara yang merdeka. Berarti kalau sebagai sebuah negara unsurnya harusnya keluar. Nah, ini kan ke dalam, menganggarkan dana pertahanan keamanan untuk menangkal gerakan radikalis. Nah, ini kan ke dalam. Ini ke dalam. Terus ini juga ke dalam yang C. Dari melatih masyarakat secara swadaya. Membuat instrumen hukum nasional. Melakukan tindakan persuasif kepada masyarakat. Nah, ini berarti ke dalam dan ke dalam. Yang enggak adalah yang keluar. Yang B yaitu kalau keluar kan berarti kerjasama dengan negara luar. Gitu. Nanti misalkan aku nggak mikir ada ke dalam keluarnya sih, kayak yang penting isu radikalisme sama terorisme. Terus misalkan kan ini keluar ya. Kalau misalkan ke dalam itu contoh soalnya gimana nih? Kayak kan ini harus kita lakukan sebagai bangsa yang berdaulat gitu kan. Salah satu isu utama masyarakat global bidang pertahanan keamanan adalah isu radikal dan teroris gitu ya. Yang harus kita lakukan sebagai warga negara bisa jadi adalah, nah itu berarti ke dalam. Kan kita sebagai warga negara berarti dimulai dari kita dulu, yaitu kita sadar akan bahaya dari paham radikal dan paham terorisme gitu Mbak Nurisa. Itu sebagai warga negara itu berarti ke dalam. Oke. Berarti kalau radikalisme terorisme juga nggak asal radikal sama terorisme ya jawabannya, harus tahu dulu. Oke. Adakah yang mau ditanyakan, Mbak? Itu yang aku masih bingung tuh, bedanya bela negara, terus nasionalis, cinta tanah air. Itu suka keselimpet-selimpet. Iya. Ke bolak-balik. Oke, kalau Mbak Nur bela negara, unsurnya adalah mempertahankan NKRI. Nah, jadi NKRI agar tidak terpisah-pisah itu harus bela negara. Kita harus bela negara. Kalau cinta tanah air, kita bangga terhadap Indonesia. Rasa bangga menjadi warga negara Indonesia. Oke, kalau nasionalisme adalah tindakan dari cinta tanah air. Kalau patriotisme itu lebih ke rela berkorban jiwa raga. Mbak Nur, oke. Dari sini Mbak Nur bisa dimengerti? Ya. Nah, contohnya TNI dikirimkan ke Papua untuk mengamankan OPM. Itu berarti bela negara. Karena OPM kan berusaha untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oh, bukan patriotisme ya?
Bukan, kalau patriotisme nanti beda lagi. Itu berarti dikirim ke sini, dari sini ke sana. Itu nanti masuknya ke dalam fisik ya, pertahanan. Cinta tanah air. Kita loh bangga menjadi bangsa Indonesia. Dah, bangga kan? Bangga. Rasanya saja kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Udah. Rasanya saja. Terus kalau nasionalisme karena kita bangga menjadi warga negara Indonesia, Mbak Ida tuh memperkenalkan kepada teman-teman Mbak Ida yang ada di luar negeri, Indonesia loh, itu tuh Indonesia tuh cantik, Indonesia tuh banyak tempat wisatanya. Nah itu berarti kan Mbak Ida cinta tanah air. Nah itu terus kamu tuh harus loh datang ke Indonesia. Indonesia tuh ada Bali, ada Labuan Bajo, ada Yogyakarta. Kamu bisa datang. Nah itu berarti Mbak Ida nasionalis. Oh, jadi cinta tanah air bangganya, nasionalisme itu tindakannya gitu. Iya, kita wujudkan. Nah, cinta tanah air itu kan kita bisa mewujudkan dalam nasionalisme ataupun dalam patriotisme. Kalau patriotisme itu kita siap rela berkorban jiwa dan raga. Berarti kayak yang menggunakan barang dalam negeri itu masuk nasionalisme juga ya? Betul, Mbak. Karena kita bangga. Kalau misalkan yang bayar pajak, kayak aku pernah nemu soal dia itu. Itu masuk nasionalisme juga? Betul. Oh, oke gitu. Iya. Paham. Ya udah. Karena cinta tanah air bukannya nasionalisme juga ya? Kadang kan gitu toh? Iya, aku bingung di sini. Bela negara juga. Iya, kita patriotisme ya. juga bingung. Kalau bela negara itu lebih kita tuh harus ada yang dibela gitu ya. Kalau patriotisme tuh kita sendiri rela berkorban, menyerahkan diri kita untuk ikut gitu ya. Kalau bela negara itu lebih tinggi karena bela negara itu adalah implementasi dari nasionalisme dan patriotisme. Coba deh ntar kalau nemu soal. Oke, gimana Mbak Nur? Sudah. Nah, sudah. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Ini sih, tapi udah jam segini aku nggak enak mau nanya. Apa-apa? Itu kadang yang sistem presidensial parlementer gitu-gitu kan suka ditanya ya kekurangan kelebihan atau ciri. Misalkan kayak di Orde Baru tuh parlementer atau presidensial gitu kan suka keluar. Nah itu aku nggak tahu di situ. Mbak Nur coba nanti membuka ringkasan materi yang ada di halaman 10 dan 11. Itu semuanya sistem ada di situ ya. Ya, nanti Mbak Nur coba baca dulu. Di situ ada penyimpangannya juga. Ada 10, 9, 10, 11 ya, kan ada ini juga sistem-sistem ekonomi pemerintahan pada masa Indonesia, B.J. Habibie, Orde Baru, Orde Lama, di situ ada semua liberal. Jadi dia urut kok nanti dari RIS dulu terus sampai ke reformasi. Oh iya, coba deh. Mbak Nur nanti bisa dibaca dulu, kalau pertemuan selanjutnya nanti bisa ditanyakan. Oke. Ya, oke. Oke, Mbak Nur, terima kasih atas pertemuan hari ini. Iya, makasih ya Mbak. Nanti ngabari aja ya mau belajar lagi hari apa gitu ya. Mungkin antara Senin Selasa. Kita berapa kali lagi sih Mbak? Aku lupa. Enggak tahu. Nanti Mbak Nur saja berapa kali nanti bisa sama Mbak Ida ya. Aku mau nyisain buat nanti kalau udah mepet-mepet juga. Ini kita refresh dulu gitu ya. Terus nanti kita mulai lagi. Oke. Sampai bertemu lagi ya Mbak Nur. Tetap semangat. Semoga bermanfaat untuk pertemuan hari ini. Amin. Sampai bertemu lagi. Selamat pagi. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.